Halo semua, di sini dengan Moldi, dan mungkin sobat tahu akan ada dua device yang akan meluncur nggak lama lagi, yaitu Xiaomi Redmi 2 dan Mi Pad. Beli atau enggak? Tonton videonya sampai habis ya. Kita mulai dari desainnya dulu ya sob. Dibandingin sama Redmi One S, desain si Redmi 2 ini tuh memiliki beberapa potongan pada bagian bezel. Ya atas, bawah, kiri, kanan dipotong semua, sehingga si Redmi 2 ini punya dimensi yang lebih kecil dengan bentang layar yang sama. Jadinya Redmi 2 ini tuh enak banget sob di tangan. Sebenarnya untuk beginian sobat harus cobain sendiri sih. Tapi kalau saya berani bilang ini mungkin smartphone yang paling enak di genggaman untuk harga segini. Nggak pakai bohong sob, beneran. Layar yang 4,7 inch juga mengalami peningkatan. Sekarang layarnya udah nggak terlihat ada gap beda sama Redmi One S dulu. Sehingga layar Redmi 2 ini tuh tampak lebih dekat ke permukaan dan terlihat lebih hidup lah dengan viewing angle yang cukup baik. Layarnya masih membawa resolusi yang sama, yaitu HD 720p di layar seluas 4,7 inch. Hasilnya kerapatan pixelnya di atas 300 ppi yang artinya terlihat cukup detail. Untuk proteksi layar dia udah pakai Dragon Tail, terbilang cukup aman karena saya udah cobain sendiri sob. Motong cabe, bawang di atas layar Redmi 2 ini. Untung bukan punya saya, jadi saya berani. Lanjut lagi, dulu si Redmi One S kan cukup menggemparkan jagat gadget Indonesia ya sob. Lebay juga sih. Karena ngasih performa kamera yang terbilang oke bingits untuk harga 1,5 juta. Nah di Redmi 2 ini tuh performa ini tuh juga dibawa. Kalau saya lihat sendiri sih ada sedikit peningkatan, walau cuman sedikit ya. Ya benchmark yang diset sama Redmi One S sih udah cukup tinggi, jadi agak susah juga kalau mau ningkatin. Gimana menurut sobat? Bagus nggak? Kalau saya sih ngelihat ada perubahan lah lumayan. Ke bagian kamera depan sekarang, peningkatannya juga kelihatan. Dari resolusi juga naik ke 2 megapiksel sekarang. Hasilnya juga terbilang lumayan. Sekarang ada 3 level beautify. Cocok untuk sobat yang ingin terlihat makin cantik pas difoto. Buat para gamers mungkin akan senang dengar kabar ini. Dulu saya memiliki kesulitan untuk bermain game berat di Redmi One S, tapi sekarang di Redmi 2 main game apapun berasa ringan. Semua jalan tanpa frame drop. Ayo yang pakai Redmi One S, galau ya. Feeling saya sih ini karena pengaruh nggak hanya dari prosesor aja, tapi juga dari user interface-nya. Sekarang udah pakai MIUI versi ke-6 atau MIUI 6 dan terlihat dan terasa ringan sob. Desain menjadi lebih flat dan animasi juga terlihat hidup. Bagian terbaik dari si Redmi 2 ini tuh adalah dual 4G-nya sob. Redmi 2 ini bisa switch kanal data dengan mudah dan kedua-duanya dukung 4G. Kalau di tempat sobat nggak ada 4G berarti dua-duanya dukung 3G sob. 4G-nya dukung frekuensi 900 MHz, jadi sobat bisa ngerasain 4G mulai dari sekarang. Sobat bisa lihat speed test 4G-nya, dan karena belum semua tempat ada, 4G-nya tuh kalau mau di switch itu gampang banget. Jadi tinggal ke setting dan boom, nggak meledak juga sih. Maksudnya langsung keganti gitu, nggak pakai buka-buka baterai dan lalala. Terakhir mungkin di baterai, kapasitasnya 2200 mAh, tapi performanya cukup baik dengan pemakaian berat bisa sampai 3,5 jam screen on time, yang artinya bisa seharian lah untuk pemakaian sedang. Pemakaian saya ini tergolong berat ya sob. Ya ada main game, admin Twitter sobat HP, ya YouTube dan lain-lain. Oh iya, ada yang hampir lupa. Karena sensor Xiaomi yang tergolong lengkap, termasuk gyroscope juga, sobat bisa menikmati virtual reality dengan menggunakan Google Cardboard loh. Redmi One S juga bisa sih sob. Asik kan? Nah, pertanyaan pamungkasnya adalah worth it nggak sih kalau beli HP ini? Jawabannya adalah untuk 1,6 juta ya 1,599 ya sob. Si Redmi 2 ini tuh memiliki penawaran yang terbaik. Semua aspeknya juga dipenuhi ya, 4G-nya, ya performanya, kameranya, proteksinya, semua terbilang bagus dan cukup lah. Kalau sobat, HP saat ininya tuh sekelas Xiaomi Redmi One S atau bahkan mungkin Zenfone 5 masih worth it kok untuk beli smartphone ini. Tapi kalau sekelas Redmi Note, keputusan untuk pindah mungkin hanya untuk ngerasain kecepatan 4G-nya aja. Nah, sekarang kita ngomongin Mi Pad nih. Ini tablet yang paling cetar banget untuk harga segini. Perlu diingat sob, Mi Pad ini udah lahir ke dunia mungkin 6 sampai sekitar 8 bulan yang lalu ya. Tapi sampai sekarang masih merupakan tablet terbaik yang tersedia di pasaran. Dan harganya pun masih luar biasa murah untuk tablet dengan prosesor terbaik di dunia untuk saat ini yang tersedia. Yap, prosesornya pakai Nvidia Tegra K1. Prosesor yang sama dengan Google Nexus 9 yang barangnya juga belum sampai ke Indonesia.
Benchmarknya speechless saya sob. Main game apapun juga jadi banget sob, nggak ada masalah. Kedua yang saya suka adalah form factornya. Ini sih sebenarnya antara love and hate ya sebenarnya. Dimensi layar yang 4:3 itu ternyata memang pas banget buat tablet. Mau portrait atau landscape tuh masih nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Tapi pas nonton YouTube, ya karena saya YouTubers jadi suka nonton YouTube, agak aneh sih. Karena biasanya aspek rasio dari video itu kan 16:9. Jadi ada bar hitam di bagian atas dan bawah. Itu aja sih keluhan saya. Agak bingung kalau aspek rasionya juga jadi 16:9. Malah nontonnya enak, tapi penggunaan sehari-hari juga agak aneh kalau pas portrait. Jadi kayak panjang banget gitu si tabletnya. Ayo pilih yang mana? Ketiga yang saya suka adalah layarnya. Resolusi layar yang 7,9 inch ini di atas Full HD, tapi juga nggak sampai 2K. Untuk layar ini enak banget sob. Full HD aja menurut saya udah cukup ya, tapi ini dikasih lebih. Panelnya juga IPS, jadi viewing angle masih enak. Keempat, yang tidak saya duga adalah hasil kameranya sob, yang 8 megapiksel. Mungkin kamera terbaik yang ada di tablet untuk saat ini. Kamera depannya juga 5 megapiksel. Mau selfie juga asoy sob. Balik lagi pertanyaannya, haruskah sobat beli tablet ini? Jawabannya ya tergantung sob kalau menurut saya. Perlu diingat bahwa tablet ini tidak memiliki SIM card slot dan hanya berjalan pada konektivitas WiFi. Jadi kalau sobat nggak ada masalah dengan hal tersebut, maka ini adalah tablet terbaik yang ada di pasaran untuk saat ini ya. Dengan harga yang cuma nggak sampai 3 juta, 2.999.000 rupiah. Kalau beli Redmi 2 bisa dicombine nggak dengan Mi Pad? Jawabannya adalah bisa. Saya sendiri secara personal akan membeli keduanya sob. Karena setelah mencoba keduanya, ternyata bisa banget di-combine. Saya menggunakan Redmi 2 tuh sebagaimana ya menggunakan smartphone biasa ya. Twitteran, telepon, dan SMS dan lain-lain. Tapi untuk hal yang serius seperti email dan office, pakai tablet itu akan terasa jauh lebih baik ketimbang menggunakan Redmi 2 yang termasuk mungil. Dan untuk main game juga lebih enak di layar yang besar. Kapasitas internal Redmi 2 yang 8GB juga jadi alasan sih. Game berat nggak bisa masuk banyak-banyak di Redmi 2, sehingga saya lebih memilih bermain game di Mi Pad. Mungkin sekian aja video ini, udah lumayan panjang juga dan semoga sobat menangkap maksud saya ya. Intinya saya bukan nyaranin untuk membeli device terkini sob, tapi menawarkan sobat pilihan apakah akan menunjang aktivitas sobat atau tidak. Saya selalu menyarankan untuk membeli device di saat butuh dan ada uangnya. Kalau kedua poin tersebut tidak terpenuhi ya menurut saya lebih baik yang menunda dulu sob. Tapi juga jangan sampai nyesel seperti Redmi Note ya. Produk Xiaomi kan selalu dijual terbatas dan selalu value deal, dan saya selalu menyarankan untuk membeli yang resmi untuk kepastian servis dan after sales. Jadi ya pilihan kembali kepada sobat, beli atau enggak. Di sini dengan Moldi pamit undur diri dan jangan lupa like plus subscribe channel ini. Komentar sobat sangat dinanti. Coret-coret aja sob kolom komennya tuh. Dan Moldi out.